Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Munajat keberapa ya? Berarti Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi amarta birruju'i ilal athari farja'ni ilaiha bikiswatil anwari wa hidayatil istibsari hatta arji'a ilaika minha kama dakhaltu alaika minha masunas sirri anin nadhuri ilaiha marfu'ul himmah anil i'timad alaiha innaka ala kulli syai'in qadir. Ini mengandung sebuah munajat yang mengandung filsafat yang berhubungan dengan akidah dan adab. Jadi kenapa beliau bermunajat seperti ini? Ya. Ilahi amarta birruju'i ilal athar. Ya Tuhan, Engkau memerintah kepadaku untuk kembali ke alam. Loh, bayangin. Maksudnya gimana ini? Nabi Adam sudah di surga, diperintah kembali ke dunia. Rasulullah sudah mi'raj ketemu Allah, diperintah balik di dunia. Ya. Farji'ni ilaiha bikiswatil anwar. Tuhan, kembalikan aku ke dunia ini dengan kiswah cahaya, dengan pakaian tutup tirai cahaya. Wa hidayatil istibsar, dan petunjuk untuk memandang dengan mata hati. Hatta arji'a ilaika minha kama dakhaltu alaika minha, sebagaimana aku kembali kepadamu dari dunia ini, ya, sebagaimana juga aku masuk kepadamu, ya, keluar dari dunia ini. Masunas sirri, ya, anin nadhuri ilaiha, dengan suasana batin yang terjaga untuk memandang dunia. Jadi tolong ya Allah, ketika aku kembali masuk ke dunia ini, hatiku terjaga. Ini kalau tanpa pertolonganmu, aku tidak mampu Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan tipu daya, pesona, tarikan-tarikan luar biasa. Ya bahasa sekarang, ya Tuhan, aku bisa kelepek-kelepek ini kalau turun ke dunia, gitu kira-kira gitu ya. Jadi biarlah seperti ketika aku kembali dulu kepadamu, begitu juga ketika aku kembali ke dunia ini, masunas sirri, batinku terjaga.
Jadi ini sebuah munajat di mana kita itu mohon betul kepada Allah supaya hati kita ini ya tidak menengok, tidak menjenguk, tidak menoleh kepada dunia ini, kepada athar, kepada makhluk ini. Yang bisa membuat hatiku fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap di sana hanyalah Allah, hanyalah engkau Allah. Ya. Marfu'ul himmah anil i'timad alaiha, jangan sampai saya memiliki sedikit pun i'timad, mengandalkan dunia. Ini jangan sampai loh ya, kita ini dalam hidup di dunia ini mengandalkan dunia. Ini kekacauan iman luar biasa. Kita harus tetap kembali i'timad billah. Sekali lagi kita memiliki tidak punya alasan sedikit pun untuk tidak i'timad billah. Kenapa? Karena kita minallah, dari Allah. Kenapa? Kita ini sedang ilallah, menuju Allah. Dengan siapa kita menuju Allah? Ya billah, sedang ya bersama Allah. Untuk apa? Untuk supaya lillah. Agar suasananya gimana? Agar suasananya ma'allah. Sehingga kita ini alallah. Minallah ilallah billah lillah ma'allah alallah. Sebelum ma'allah ada fillah. Bagaimana kita tidak i'timad billah? Jangan sampai saya sedikit pun i'timad pada athar, pada makhluk Tuhan. Ya. Jadi bahkan bukan hanya i'timad kepada makhluk, kita itu di depan disebutkan i'timad pada amal saja bisa melukai perjalanan ruhani kita. I'timad pada ilmu, apanya yang kita i'timadi? Ilmu, ilmu itu punyanya Allah, bukan punya kita. I'timadnya kepada yang memiliki sifat al-ilmu, yaitu Allah. Jangan sampai kita i'timad pada karomah. Ya, Anda zikir diberi karomah oleh Allah. Sampean eling-eling ngajak karomah dari Allah. Oh, saya semalam terbang ke aras misalnya nih ya. Sampai sampeanku diterbangkan oleh Allah ke aras. Itu pun kita tidak boleh i'timad pada karomah itu. Apa maneh golek karomah kan gitu. Maka munajat ini ditutup oleh beliau, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa Allah. Ini menunjukkan supaya ketika kita bermunajat, berdoa itu jangan sampai sedikit pun pesimis, apalagi suudzon, apalagi ragu-ragu. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi nuzul, ya, disebutkan nuzul, rujuk ilal athar ini adalah agar kita tetap, asalnya kita itu ketika tenggelam dalam bahrul wahdah, ya, bahrul wahdah, lautan kesatuan, ya, bahrul wahdah itu udah diri sudah fana, bahrul wahdah. Tiba-tiba ya kita ini diperintah turun. Turunnya itu dua. Nah ini nuzul, nuzul, ya, satu ila sama'il hukuk, yang kedua ila ardil huzul. Apa ini? Jadi sama'il hukuk itu artinya adalah, kalau disebutkan adalah kewajiban-kewajiban samawiyah, kewajiban-kewajiban batiniyah. Itu namanya sama'il hukuk, yang hubungannya dengan alam samawi langit. Nah, ketika aku kembali kepada alam sama'il hudud, sama'il hukuk, itu ya Allah, ya, supaya engkau anugerahi adab. Adab ya Tuhan. Adab apa? Qiyaman ma'ar rububiyah bihukukil, adaban ma'ar rububiyah bihukukil ubudiyah, agar di wilayah sama'il hukuk aku betul-betul menyadari aku harus menegakkan adab kehambaanku di hadapan ketuhananmu Allah. Jangan sampai batinku tidak begitu, ya. Wa ila ardil hudud adaban ma'al hikmah wa idharun liwadhaifil ubudiyah. Ketika di wilayah alam nyata ini, ardil hudud namanya, ardil hudud itu alam nyata ini. Kalau sama'il hukuk itu enggak nyata, alam batiniyah, ya. Ya Allah, semoga aku bisa melaksanakan aturan-aturan di balik perintah larangan syariah, namanya taklifiyah. Ini karena ini bangsa hawa nafsu. Kenapa ada perintah, ada larangan? Karena kita punya nafsu. Nek gak duwe nafsu kayak malaikat itu ya, nggak ada taklif, hukum taklifiyah nggak ada. Kita ini diperintah, kenapa ya kok banyak perintah di Quran, banyak larangan? Ya karena kita punya nafsu. Makanya Ibnu Athaillah menyebut dengan ardil huzuz, ya, yang yaitu selera naluriah nafsu yang digambarkan seperti tanah bumi yang hina ini sebenarnya. Nah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Jadi agar kembalinya beliau ke bumi ini, ke alam ini, benar-benar rahmatan lil alamin kayak Kanjeng Nabi. Sederhananya begitu. Lah supaya rahmatan lil alamin gimana? Haruslah arruju ilal athar, kembali ke bumi ini billah tadi, bersama Allah. Kalau bersama Allah, maka seluruh alam ciptaan Allah ini sama sekali tidak akan pernah menghijab antara dia dengan Allah. Yang bahaya begitu kita kembali ke dunia ini sekarang ini, macam-macam loh dunia ini. Ada yang indah, ada yang kelihatan yang tidak menyenangkan sama sekali. Nggak taunya itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi betul suasana psikologi kita, sehingga Allah tiba-tiba hilang saja dari batin kita. Ya enggak? Kita itu kaget di jalan karena satu peristiwa, Allah hilang. Kalau kagetnya enggak enak, makanya Allah menganjurkan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya kita itu enggak kehilangan Gusti Allah. Sebenarnya begitu, ya, kita tidak kehilangan Allah. Begitu juga kalau enak, kita harus cepat bersyukur agar enak itu tidak menghalangi kita dengan Allah. Karena betapa rasa enak lebih banyak menghalangi kita dengan Tuhan. Ya, makanya kita disuruh baca basmalah kalau makan, agar ketika menikmati makanan nggak lali karo pangeran, kan gitu. Kita ini makan bismillah masih ingat Allah, suapan pertama masih ingat, suapan kedua semakin enak, ketiga semakin lali kita. Wah, tahu-tahu sudah gelegeen, kan gitu. Apa itu atop misalnya. Baru alhamdulillah katanya gitu. Tadi satu piring itu hilang Gusti Allah itu. Jadi manusia sangat rentan lalai, ya, manusia itu sangat rentan lalai. Karena itu ya Allah, tolong ya Allah, dampingi aku ketika aku turun ke dunia ini, supaya ma Allah itu tadi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karakter kita itu dijaga oleh Allah itu seperti apa ya? Itu. Aku ini yang dunia dijogo ora karo Gusti Allah itu. Kira-kira gitu pertanyaan paling sederhana. Ya gampang. Sepanjang kita merasakan hadirnya Allah di balik alam ini, maka kita ini sebenarnya billah dan ma Allah. Dan itu tandanya kita sedang dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita merasakan hadir kita itu dengan diri kita sendiri, bahkan dengan makhluk lain tanpa Allah, ini alamat kita sudah mencelat dari Gusti Allah ini. Dengan Gusti Allah mencelat kita. Nah, ini puncak pendidikan. Nah, kita harus menularkan kepada generasi yang akan datang. Jangan sampai generasi anak cucu kita memasuki hidup di dunia lahir ini semakin memasuki lorong yang gelap. Sekarang ini sudah gelapnya bukan main, jangan sampai lebih gelap lagi. Kita harus membawa obor. Apa? Yaitu kesadaran billah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim.
Ilahi, oh Tuhan, ilahi, hadza dhulli zahirun baina yadik wa hadza hali la yakhfa alaik, minka tatlubul wusul ilaika, minka atlubul wusulu ilaika wa bika astadillu alaik la bi ghairik fahdini binurika ilaik wa akimni bisidqil ubudiyati baina yadik. Ini sungguh indah ini, apalagi kalau kita baca menjelang subuh gitu, munajat ini. Oh Tuhan, inilah hina dinaku Tuhan, aku tidak bisa menyodorkan diriku di hadapanmu kecuali seonggok hina dina Tuhan. Jangan sampai kita ngadep nih Gusti Allah, Gusti Allah saya kayaknya mulia nih sekarang, waduh apa maneh malang kerik nih Gusti Allah, wah bahaya. Tuhan aku nih sudah top sekarang, wah itu ya tanda-tanda ditolak dan tidak dilindungi Gusti Allah itu. Kalau mengklaim diri kita itu mulia di depan Tuhan, ya itu tanda-tanda kita sedang tidak dijaga oleh Gusti Allah. Maka hadza dzulli dzahirun baina yadik, nyata Tuhan kehinaanku di hadapanmu. Wa hadza hali la yakhfa alaik, apalagi batinku sama sekali tidak la yakhfa alaik, enggak bisa tersembunyi di hadapanmu. Batinku paling dalam engkau tahu, naik turunnya batin engkau tahu Tuhan. Minka atlubul wusul ilaika, darimulah sesungguhnya aku ingin meraih wusul kepadamu. Nih ingat ya kalimat minka atlubul wusul, darimu aku mohon engkau wusulkan kepadamu, jangan dariku. Manusia kalau dari diri manusia sendiri nggak bakal bisa wusul dengan Allah. Ini catat, yang membuat kita bisa nyambung dengan Allah itu ya disambungkan oleh Allah sendiri. Karena kita akan nyambung dengan Allah, maka seluruh perangkat yang bisa menyambungkan ya yang dari Allah. Minka ya Allah, nah, wabika lah, ini setelah minka ada wabika, setelah minallah ada billah, darimu bersamamu astadillu alaik, bersamamu aku astadillu alaik, meraih petunjuk supaya sampai kepadamu. Itu pun harus bika, bukan bukan denganku, bukan, tapi bika, denganmu Allah, bukan dengan alam semesta ini supaya aku kenal engkau, nggak bisa Tuhan. Alam ini tak berdaya untuk menjadikan sang alam ini sebagai media mengenalkan dirimu kepadaku, mengenalkan dirimu kepadaku. Istilah kalau Jawa itu begini, opo paitane, modalnya alam yang tak berdaya, yang fana ini bisa menyambungkan dengan Tuhannya. Nggak ada, nggak bisa. Yang bisa menyambungkan diriku dengan engkau ya engkau sendiri Allah. Yang bisa memakrifatkan diriku kepadamu engkau sendiri Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bukan dari selain engkau. Jadi bagaimana Pak? Kita kan mendidik anak-anak,
Supaya mengenal Tuhan, ya mengenal makhluknya dulu. Kan gitu. Nggak apa-apa, itu pendidikan untuk anak-anak. Begitu seseorang itu mengenal Tuhannya, dia baru sadar, ya Allah, yang membuat aku kenal engkau itu bukan alam ini sebenarnya. Ya engkau sendiri. Apakah ketika alam ini belum ada engkau tidak dikenal? Kalau harus dengan alam ini aku mengenalmu, kan ya enggak. Sebelum Allah menciptakan alam, Allah itu ya sudah ada. Sudah ada. Justru karena adanya Allah lah alam ini ada. Karena Allah ada, maka Allah itu dikenal, lalu kita mengenal makhluknya. Mestinya begitu. Oh, setelah karena aku mengenalmu, maka aku baru mengenal makhlukmu. Mestinya begitu, yang benar. Karena mengenal engkau lebih dulu itu pasti karena engkau, karena makhluk nggak ada. Ibaratnya gini loh, kenapa ini urutannya dari nuzul tadi ya. Jadi gini ya, ini bahasa cukup anekdot ya, anekdot sufi. Begitu manusia turun gitu ke alam ini, Gusti Allah duwe makhluk, ternyata gitulah kira-kira gitu ya. Weh, Gusti Allah duwe makhluk, di balik ini engkau semua Tuhan. Nah gitu akhirnya dia melihat apa saja, dia melihat Allah sebelum apa saja. Dia melihat apa saja, dia sudah melihat Allah sebelum apa saja. Nah begitu. Tapi kalau kita nggak kenal Allah kan apa saja dulu kita cari-cari, di balik apa saja ini ada apa, kita urut-urut, oh akhirnya ketemu Sang Tuhan, baru begitu. Tapi bagi sang arif, Allah mendahului apa saja. Jadi kita lihat handphone ini, sebelum kita tek ngono, Gusti Allah mendahului handphone ini. Karena Allah lah handphone ini ada. Bukan setelah ketemu handphone kita cari-cari apa di balik sayennya handphone. Oh ini handphone berarti ada sang pencipta awal ini, yaitu Tuhan, baru begitu. Itu sang pencari yang belum ketemu Tuhan boleh begitu. Tapi bagi orang yang sudah beriman, yakin pada Allah, Allah mendahului segalanya. Karena itu Allah itu musabbibul asbab, penyebab segalanya. Tapi kalau orang belum kenal Tuhan, Allah akibat ada alam ini, akibat ada dunia ini, akibat akhirat, akibat surga, nanti akibatnya aku ketemu Tuhan. Kapan Tuhan menjadi akibat? Bagi sang arif untuk mengenal Allah, untuk menyaksikan Allah, ya tidak harus menunggu sebuah proses zaman. Oh, neng kuburan dhisik, neng padang mahsyar dulu, nguwat sirotol mustaqim dulu, antri neng surga dhisik, enggak. Kan Allah sudah, sebelum ada neraka, sebelum ada surga, sebelum ada kuburan, sebelum ada padang mahsyar, sebelum ada dunia, Allah sudah. Karena itu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, Allah itu maha awal,
dan tidak ada yang mengawali. Awal dari segalanya. Ini dari mana ya? Kalau orang yang kenal Allah langsung mengatakan ya dari Allah itu. Siapa yang menciptakan ini? Allah itu. Yang belum kenal Allah, oh ini diproses oleh sebuah industri, pabrik, kimia, fisika, ini. Dari mana asalnya? Oh dari alam ini itu. Alam itu dari mana? Oh, jauh banget untuk kenal Tuhan. Padahal Allah lebih dekat dibanding diri kita sendiri. Ya, Gusti Allah itu lebih dekat dibanding diri kita sendiri. Wal akhiru, Allah tidak ada yang mengakhiri. Akhir itu artinya tidak ada yang mengakhiri, ya. Wadzahiru, Allah Maha Dzahir, tidak ada yang lebih jelas dibanding Allah. Karena Allah Maha jelas, maka Anda tidak bisa melihat mata kepala kita. Kalau cuma jelas gitu saja bisa dilihat jelas. Kalau Maha jelas pasti nggak bisa dilihat. Nggak ada yang mampu melihat yang Maha jelas. Allah Maha rahasia, Maha tersembunyi. Maka seluruh ungkapan-ungkapan rahasia kita tentang Tuhan, maka Allah tidak seperti yang kamu persepsi. Karena Allah Maha batin, yang ngerti butunuh. Wah, ya Allah sendiri. Itu namanya Maha batin. Jangan sampai Anda nanti menelusuri Gusti Allah di batin Anda. Wah, aku wis final lagi. Nggak ada finalnya. Jangan melakukan finalisasi kepada Tuhan. Ya. Besok neng akhirat itu orang kan semua melihat Tuhan, orang beriman. Wah, berarti ada ukurannya dong Tuhan, bisa dilihat. Sesuatu yang tidak ada ukuran. Maka kita melihat dengan birobbi, dengan mata Tuhan ibaratnya. Bi'aini robbi, bukan dengan ain kita. Ain kita nggak mampu. Makanya yang kita lihat besok adalah nurudzat binuridzat, cahaya zat. Jelas nyata, tapi itu cahaya zat. Binuridzat. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdini Fahdini binurika, maka tunjukkanlah melalui nurmu Allah. Yang menunjukkan ini zatmu itu ya nurmu, bukan persepsiku, bukan imajinasiku. Maka yang dulu pernah saya sampaikan, pandangan paling simpel disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bistami. Apapun yang kamu persepsi tentang Tuhan, tentang Allah, bahwa Allah itu berbentuk, bahwa Allah itu berwarna, bahwa Allah itu berarah, ada atas, ada bawah, ada lor, kidul, etan, kulon, bahwa Allah itu bergerak dan diam, ya, itu pasti bukan Allah. Dah titik. Ya. Makanya Allah tidak boleh dan tidak berhak untuk dibayangkan. Karena sehebat-hebat bayangan manusia tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan.
Itu teori paling sederhana itu. Untuk menguatkan akidah itu. Jadi gimana dong? Allah diyakini. Udah titik. Diyakini. Maka ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Idofahnya adalah rasa yakin. Diyakini tok wis Gusti Allah itu. Jangan sampai dibayangno. Nanti kalau Anda bayangkan, berarti bayanganmu, mata kita lebih gede daripada objek yang Anda bayangkan. Anda lihat gunung gitu ya, kelihatan dari jauh gitu ya. Itu berarti gunung itu bisa masuk di dalam, seluruh bukit itu bisa masuk dalam ruang kornea mata Anda. Itu berarti gunung lebih kecil sesungguhnya dibanding ruang cerminan yang ada di sini. Gusti Allah masa lebih kecil kemudian. Nah itu ya. Jadi begitu juga karena itu binuril yakin. Nah, itu yang bisa kita memandang dengan basiroh itu binuril yakin, bukan sesuatu yang terukur di alam fisika. Nah, Gusti Allah itu juga tidak bergerak, juga tidak diam. Gusti Allah itu juga tidak naik, juga tidak turun. Gusti Allah itu tetapi Allah lah yang membuat segalanya bisa naik dan turun, ya, yang membuat segalanya bisa bergerak. Gusti Allah semua yang menggerakkan, tapi Allah sendiri tidak bergerak. Yang mendiamkan semua Allah, tapi Allah tidak diam. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdini binurika ilaika wa aqimni bisidqil ubudiyah baina yadik. Ya. Wa aqimni bisidqil ubudiyah. Ini yang terpenting. Ya Allah, posisikan, wa aqimni, ini posisikan diriku Tuhan. Jumenengno diriku Tuhan. Bisidqil ubudiyah, dengan kehambaan yang benar. Kita ini sudah mengakui diri kita ini Abdullah, hamba Allah. Terus gimana aku mewujudkan kehambaanku? Ini jadi masalah. Kalau aku mewujudkan, perwujudan ini namanya ubudiyah, perwujudan hamba, aksentuasi hamba, aktivasi hamba. Kita punya handphone, sudah diaktifkan belum? Aktivasikan belum? Aktivasi ini namanya kehambaan. Ya Tuhan, semoga aktivasiku ini benar Tuhan. Gitu. WA kalau nggak diaktifasi dengan benar, wah nggak beres nih. Hamba kalau tidak diaktifasikan nanti tidak menjadi sidqul ubudiyah. Maka di sini baina yadik, di hadapanmu ya Allah. Jadi di depan itu disebutkan salah satu hal yang harus disyukuri antara lain bahwa kita ini diridhoi untuk ngibadah. Ya, coba sampean tidak diridhoi oleh Allah untuk ibadah, untuk menyembah Dia. Wah, bisa kita berada dalam kemunafikan luar biasa kita. Bisa zalim, bisa kufur kita. Jadi gini, sampean mau ngibadah, hati sampean harus lega, terbuka. Ya Allah, terima kasih Engkau meridhoiku untuk datang kepadamu Tuhan.
Nah ini ya, kita ini diridhoi untuk sholat. Senengnya bukan main, syukurnya bukan main kita ini. Gusti Allah ridho pada sholatku. Wih, luar biasa. Maka munajatnya Syekh Abil Hasan Asy'adzili di depan yang pernah saya baca, ilahi ma ata'tuka illa biridhak. Tuhan, aku ini gak bisa taat kepadamu kecuali karena ridhomu Tuhan. Bagi para arifun, taat itu akibat ridho. Bagi para salikun, penempuh kayak kita, taat supaya dapat ridho, kan gitu. Padahal kita bisa taat itu karena sudah ada ridhonya Allah. Aku nggak bisa sodakoh, nolong orang, ngibadah, sholat, zakat, puasa, haji, kalau tidak karena ridhomu yang turun. Sekedar kita sholat tahajud nanti malam gitu. Ya Allah, Engkau sedang meridhoiku hari malam ini, sehingga Engkau takdirkan aku tahajud kepadamu Tuhan. Harus begitu ketika Anda tahajud. Ntar Anda tahajud gerayang-gerayang, ngerti gerayang-gerayang? Tuhan, mana ini ridhomu Tuhan? Gerayang-gerayang nih. Coba kalau Anda husnudzon lebih dulu. Tuhan, alhamdulillah. Belum tahajud sudah alhamdulillah kita. Ya, itu ma ata'tuka illa biridhak. Wah, itu kalimat yang dahsyatnya bukan main itu. Aku tidak bisa taat kepadamu kecuali karena ridhomu mendahului taatku. Jadi kira-kira sampean kalau kita ini enggan taat, aras-arasen taat, ya tandanya memang Tuhan sedang tidak meridhoi Anda. Dan itu, wah, hidup kita sangat mengecewakan, sangat membahayakan betul. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi alimni min ilmikal makhzun wasini bisirris mikal masun. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah pengetahuanmu, ajari aku Tuhan, ya. Apa? Min ilmikal mahzun, dari ilmumu yang tersembunyi. Jangan sampai ketika saya belajar meraih ilmu ini, saya tidak menyadari bahwa ilmu ini darimu. Sekarang berapa juta manusia Indonesia dan seluruh dunia ketika belajar dia merasa ilmunya dari dosen, dari buku, dari ini, bukan dari Allah. Ayo, ini harus diingatkan semua. Kita itu belajar dapat ilmu itu harus dikatakan pada anak, itu dari Allah loh ilmu itu, bukan dari karangan makhluk, bukan karangan ini, bukan dari kitab, bukan dari Gusti Allah loh. Makanya beliau ya Allah, maksudnya ajari aku pengetahuan yang aku langsung menyadari bahwa itu ilmumu yang tersembunyi sebenarnya. Wasini bisirismikal masun, dan jagalah diriku ya Allah melalui namamu al-masun yang maha menjaga. Jagalah diriku jangan sampai sembrono tiba-tiba mengklaim, wah ini gara-gara penelitianku misalnya, aku menemukan teori, Gusti Allah kabeh iki, itu ilmune Gusti Allah.
sadar menyadari itu betapa sulitnya ya. Kalau nggak dijaga oleh Allah hati kita, wah, oh iya ya, habis gitu dapat pengetahuan baru, wah aku dapat tadi, enggak, itu semua dari Allah. Kita ngaji di mana saja dapat pengetahuan, harus ya Allah darimu ini Allah, tolong jaga ya Allah. Kalau nggak kau jaga, ya wis, makanya menjadi ilmu yang tidak manfaat dunia akhirat gara-gara nggak dijogo Gusti Allah. Sebenarnya kan gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Warrasikhuna fil ilmi. Ya, apa maksudnya warrasikhuna fil ilmi? Humul ladina rasakhat arwahuhum fi ghaibil ghaib fi sirri sir fa'ramahum ma'arafahum wa khadu fi biharil ulum bil fahmi li talabi ziyadah fankashafa lahum min takhairi khazainil ghaib tahta kulli harfin min kitabillahi ta'ala wa ayatin min kalamillahi ta'ala ajaibal idrakat al-wahbiyah. Ini fanatoku bil hikmah al-balighah wal alfadhis sabighah. Ini apa yang dimaksud? Ini orang kalau diajari oleh Allah melalui ilmu yang tersembunyi, itulah yang disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Siapa yang ar-rasikhuna fil ilmi? Kata beliau adalah Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan humul ladina rasakhat arwahuhum fi ghaibil ghaib, di mana adalah mereka yang rohnya meliputi, merasuk mendalam di dalam ghaibil ghaib, rahasia paling tersembunyi, fi sirri sir, di dalam rahasia paling rahasia, itu ar-rasikhuna fil ilmi ya. Maka mereka itu dikenalkan oleh Allah, yang mengenalkan rahasia di balik rahasia paling rahasia Gusti Allah, bukan dia. Lalu mereka tenggelam mengarungi lautan pengetahuan ya, dengan pemahaman yang kemudian ya Allah, semakin dia faham, semakin dia mengatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dibuka lagi oleh Allah, semakin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kanjeng Nabi itu semakin dibuka rahasia nih Gusti Allah, semakin Rabbi tambahi ya Allah, tambahi lagi ya Allah, dibuka lagi, tambahi lagi ya Allah, semakin faham, semakin ditambah. Jadi sungguh sangat bodoh kita ini begitu dibuka pengetahuannya Allah kepada kita. Wah, kayaknya saya sudah final ini ya. Orang yang final itu orang yang semakin bodoh sebenarnya. Orang yang semakin alim semakin mohon tambah. Ibarat meneguk air lautan, semakin diteguk semakin dahaga dia. Kanjeng Nabi itu loh semakin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu Rasulullah. Karena dari Allah itu semua. Jangan sampai kita tidak minta tambah terus yang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fang kasyafalahum min takhairi khazainil ghaib tahta kulli harfin min kitab. Lalu dibukalah oleh Allah setiap huruf ya, Quran yang terbaca ini terdiri dari huruf hijaiyah, kan gitu. Huruf hijaiyah itu disusun menjadi lafat-lafat, lafat-lafat tersusun menjadi kalimat-kalimat, kalimat-kalimat tersusun menjadi ayat, ayat tersusun menjadi surat, surat tersusun menjadi
mushaf Al-Quran ini, setiap huruf ada rahasia Allah. Semakin kita dikasih tahu huruf ba, Rabbi zidni ilma ya Allah, wah. Jadi para ulama sufi yang bicara rahasia huruf itu antara ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Al-Buni yang membuat apa itu rajah itu password huruf itu pun yang diketahui hanya kecil dari waduh ibarat lautan itu ya saknyet itu pun sudah hebat, bukan main. Bagaimana huruf ba hubungannya dengan alam semesta? Bayangin. Bagaimana huruf ta dengan galaksi ini? Makanya nek gak enek wong maca Quran, nah gitu ya. Iso tabrakan nih alam semesta ini. Enggak ada orang berzikir tubruan. Oleh Rasulullah disebut kalau sudah tak satu pun manusia yang menyebut Allah, 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 dikiamatkan dunia ini. Karena huruf-huruf dianggap sudah waktunya memasuki deadline. Nah, itu dikiamatkan. Jadi dunia ini, nasibnya dunia ini itu su'ul khotimah, kan gitu ya. Nasib dunia ini su'ul khotimah. Kalau orang berburu dunia ini, dia berburu itu su'ul khotimah itu. Kiamat itu bisa karena dua, bisa karena full nur, bisa karena full zulmah, dilalah oleh Allah. Besok dunia ini dikiamatkan karena full zulmah, bukan full nur. Itu ini ya yang makanya anak cucu kita ini harus kita doakan mulai sekarang. Ya Allah, anak cucuku sampai akhir zaman, ya Allah, muga-muga tetap imane selamat dunia akhiratnya, terang hatinya. Harus nek gak anak-anak kita nanti meleng sedikit kegelapan, mengerikan itu. Ini mengerikan. Inilah butuh kita membangun dunia pendidikan yang benar. Ya. Itu kan oleh karena itu siapa Ibnu Athaillah di depan menyebutkan matlabul arifin. Matlabul arifin, cita-cita para wali, para arifun itu apa sih? Cuman dua cita-citanya. Satu, as-sidqu fil ubudiyah. Tadi yang kita jelaskan tadi. Satu itu, supaya kula niki Gusti di hadapanmu benar menjadi hambamu ini benar. Dah titik. Benar zahir batin. Yang kedua, al-qiyam bihukukir rububiyah. Menegakkan atau tegak menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Allah berhak disembah. Ayo kita tegakkan. Allah berhak
dimintai pertolongan, ayo minta pertolongan itu pada Allah. Allah berhak, Allah berhak banyak itu di sifat-sifat maupun asma Allah itu. Ya harus kita tegakkan itu, jangan kepada yang lain. Iku lho sing digoleki dan sedang dilakoni oleh para aulia itu sebenarnya bukan mencari kehebatan ini penguasa. Wah, itu gila, bukan, itu bukan. Bukan. Jadi Mbah Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim itu dalam rangka mengajak manusia supaya ini semua. Ya, supaya ini dua hal ini itu karena itu cita-cita beliau itu dan beliau ada di dalam atmosfer itu. Jadi panjenengan semua ziarah, ya Allah supaya saya bisa ini nih. Kalau meneladani para aulia, ya ini dua hal itu saja sudah. Supaya kula niki bener menjadi hambamu Allah dan bisa menegakkan hak-hak ketuhananmu dengan kehambaanku ini. Dah. Ya, dengan begitu suasana ziarah kita, rasanya berhalakoh dengan beliau-beliau kita, ya, bermajlis dengan beliau-beliau rasanya. Jangan ziarah pada banyak problem Pak, geruduk gitu. Problem Anda karena ini nggak beres sebenarnya. Ini saya kira begitu ya Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaan Yai. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saya kasih kesempatan 2 orang saja nggih. Monggo dari Bapak-bapak. Nggih, monggo maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Yai, mohon izin bertanya. Apa perbedaan munajat dengan wirid, Pak Yai? Apa? Munajat dengan wirid. Ya. Terus yang kedua, tadi telah disampaikan ada kata-kata yang sangat bagus, yaitu membangun kesadaran billah. Nah, luar biasa itu. Nah, yaitu melihat Allah ya sebelum apapun gitu ya. Ya, yang saya tanyakan itu bagaimana kiat-kiat kita selalu bisa dalam posisi seperti itu, yaitu posisi kesadar billah itu. Karena terus terang saja kadang-kadang itu bisa sebentar, tapi kebanyakan itu ya lihat musababnya dulu. Nah, terus pertanyaannya kiat-kiat supaya kita bisa selalu membangun kesadaran billah itu Pak ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, monggo. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyun ngapunten Kyai Lukman. Pertanyaannya 2. Sepengetahuan saya bahwa para rasul atau para nabi ketika membawakan mukjizat itu diteruskan dengan biidznillah.
Kenapa kok tidak misalnya biqudratillah? Yang kedua, saya mohon maaf, saya baca syairan boleh enggak? Duh bolo konco priya wanita, aja mung ngaji syariat bloko, gur bisa dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara. Pertanyaannya adalah, itu saya yakini yang tidak syariat itu berarti tasawuf. Ini mohon maaf kalau salah ya. Apakah ngaji tasawuf itu cukup seperti kita ini? Di depan Kiai Lukman Hakim kita ikut ngaji. Apa cukup ini ataukah harus beat? Demikian. Ya, terima kasih Pak Kiai dan Pak Ustadz tadi. Maaf tadi yang tadi kan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama apa itu tadi? Oke, munajat, apa bedanya munajat dengan wirid? Ya, definisinya ya berbeda. Munajat itu adalah sebuah panggilan kepada Allah dengan suasana intim interaktif yang itu berbeda dengan doa. Ya, doa itu juga meminta, munajat juga, tetapi munajat lebih membangun suasana interaktif, keintiman, kedekatan. Itu munajat. Ya. Kalau doa langsung kita minta, Tuhan saya minta ini Allahumma, itu bahasa-bahasa munajat. Apa yang disampaikan oleh para sufi biasanya lebih banyak menggunakan bahasa ilahi. Oh Tuhan, untuk menggambarkan keintiman. Keintiman, intim itu gimana ya? Intim ya. Intim. Tapi kalau doa kan kita merasa jauh dari Tuhan, jauh dari anugerahnya, jauh dari pertolongannya, jauh. Wah, Tuhan. Doa. Wirid itu apa? Wirid adalah kebiasaan kebaikan yang dirutinkan secara istiqomah. Itu namanya wirid. Sampean saben bar maghrib maca satu rukuk Al-Quran istiqomah, itu wirid. Wiridmu apa? Sak rukuk bar maghrib salah satunya, itu wirid namanya. Wirid Anda apa? Tahajud rutin, itu wirid. Wirid Anda apa? Zikir yang rutin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai subhanallah, sampai istighfar la ilaha illallah, doa. Wirid namanya. Karena rutin. Maksud saya niku menciptakan wirid rasa munajat itu. Kenapa? Wirid rasa munajat itu. Wirid rasa munajat, seperti apa itu? Sampai kepingin wiridan serasa munajat. Nah, di dalam wiridan, munajat yang Anda baca itu bisa jadi wirid. Manakala merasakan interaktif. Nah, sampai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau Anda merasakan ya kurbah, intimate, dekat, itu nuansanya munajat. Nah, wirid itu datangnya dari mana? Ya dari warid. Ya.
Wirid itu dari warid, ojo diklaim iku wiridanku lho Tuhan. Oh, kata Gusti Allah, enggak, itu dari aku itu. Kamu bisa zikir rutin dari saya itu, kata Allah. Jadi dari warid, lalu disebut wirid. Kalau zikir apa saja, apakah sholat, apakah maca Quran, atau berbuat baik, apapun yang membuat kita ingat Allah, namanya zikir. Namanya zikir, apa saja. Tapi wirid adalah zikir yang diistiqomahkan. Poso, Senin, Kemis itu wiridan juga. Baik, itu ya. Jadi yang penting sampean kalau wiridan merasakan, ya Allah, Engkau sedang memandangku karena semuanya darimu. Jangan sampai kita ini goleki Allah ya. Tuhan katanya aku harus memandangmu seakan-akan memandangmu. Ya apa iki carane ya. Padahal kita itu seakan-akan memandangmu, memandang Allah, itu akibat kita merasakan full dipandang Allah. Makanya di Quran ayatnya bunyinya soal liqa, soal bertemu Allah itu alladzina yadhunnuna, menggunakan dzan. Supaya apa? Supaya ka'annaka tarahu. Ka'annaka itu pasti dzan. Tapi dzan dimaknai oleh para ulama mufassirin al-yaqin. Dzan itu kan relatif. Kalau yakin mutlak. Jadi seperti ilmu itu mutlak, tapi pemahaman seseorang tentang ilmu itu yang relatif. Kemudian Pak Yai tadi mengenai syair ya. Tapi sebelum, oh baik. Jadi kenapa biizni? Nah, itu sama saja. Kalau kenapa sih awal suratul Fatihah kok enggak Billahirrahmanirrahim, kok ada bismi ya contohnya. Itulah fadl rahmat, saking sayangnya Allah kepada kita sampai bismillah. Ini apa ya, hal yang sama. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Jadi Gusti Allah itu saking hormatnya nih, memuliakan walaqad karramna bani Adam, dengan segala kasih sayangnya itu menggunakan sebuah bahasa yang mengandung adab, sopan santun, sastra, cinta yang luar biasa kepada kita itu, termasuk dengan kata biidni, seakan-akan gitu loh, hai para nabi dan rasulku, kamu itu bisa gitu loh ya, melakukan ini bisa, tapi izin, passwordnya itu biidni, harus illa biidni, termasuk memberi syafaat apapun di balik mujizat kalau nggak diizinkan. Izin ini menggambarkan sebenarnya apa ya, di satu sisi ada fadl rahmat, di satu sisi ada peringatan bahwa
ketika ada mukjizat apapun itu semata-mata supaya kembali dalam rangka manusia itu sadar kepadaku, bukan dalam rangka yang lain. Ini saya berkali-kali mencontohkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa iktimat pada tongkat, mengandalkan tongkat, di mata orang awam, amadun nas, ketika tongkat dilempar jadi ular, wih, mukjizat luar biasa. Dan banyak orang beriman gara-gara mukjizat tadi. Tapi bagi Nabi Musa, astagfirullahaladzim, aku pikir tongkat ini hebat, ternyata enggak lebih dari ular yang gilani, menakutkan lagi. Moh Tuhan saya deket-deket, oleh ambil lagi, jangan takut. Ya sama, kita ini dengan dunia ini, kita anggap dunia ini bisa nyelamatin kita, bisa kita andalkan kayak tongkat kita dunia ini. Oleh Gusti Allah, lempar duniamu. Tapi ambillah billah bersamaku. Ngambilnya karo bareng Gusti Allah. Ngambil dunia ini kalau enggak bareng Gusti Allah, kita yang diambil oleh dunia, kita yang dipenjara, dicengkram oleh dunia. Makanya ya tetap bismillahirrahmanirrahim, supaya billah ada engkau Allah di balik ini semua. Nah, dunia sama sekali tidak menakutkan. Ya, jangan sampai loh ya kita ini di surat Yasin itu ya, kita diingatkan wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulun. Janganlah wacana, ucapan, berita, informasi dari mereka itu membuat kamu gelisah. Hari ini kita digelisahkan oleh media sosial, oleh informasi, oleh situasi. Allah bisa, ojo susah kamu. Emang aku nggak ada bagaimana ini gitu loh. Palaya zungka kolu. Bahkan ada satu ini ya, satu ayat itu wa bidan nasi mayyu'jiba qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ya, kalau berbicara tentang dunia itu sangat seperti penyihir, menyedot. Oh ya, wah, teori ekonomi, teori ini luar biasa ini. Pandang motivasinya tentang sukses luar biasa. Yuk jiba qauluhu fil hayatid dunya. Nah, ini harus diingat-ingat ini. Ada enggak itu? Ada, gitu loh ya. Para motivator, para ekonom, para ahli, kalangan industriawan, yuk jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ucapan-ucapannya menakjubkan di bidang dunia. Apa yang terjadi? Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Tapi dia juga menyaksikan di hatinya tentang Tuhan itu.
tidak seperti apa yang dia katakan. Wa huwa aladul khisom, pada saat yang sama hatinya sangat kontra dengan Tuhan. Maka ini harus kita hindari, ya. Jangan mudah gumunan. Dah, titik. Gumunan oleh situasi yang menakjubkan enak atau gumun kagetan dengan situasi yang tidak enak gitu ya. Tuh. Nah, itu permainan hawa nafsu kita. Nah, makanya tadi ketika beliau mengutip syair tadi ya, apakah pengajian tasawuf, kalau pengajian tasawuf ya begini, jadi begini. Sebuah majelis thariqah namanya, berthariqah itu bisa lewat talqin, bisa lewat ijazah, bisa lewat baiat, bisa lewat at-ta'lim wa ta'allum. Di bidang tasawuf itu pun sudah disebut at-thariqah. Bahkan ada yang cukup dengan ngalungkan selendang atau serban, khirqah namanya, dikalungin tok mari ngono ditinggal, itu pun juga bisa gitu. Tapi oleh para ulama halaqah tasawuf inilah yang paling bagus sebagai majlis at-thariq itu, at-thariq ilallah. Nah, yang penting dilakoni kabeh, kan ngono aja. Nah, seperti para ulama-ulama kiai-kiai dulu ada yang ini namanya ada jalur-jalur ya. Jalur-jalur thariqah itu banyak. Ya terserah, Anda mau ikut jalur khusus ya ada, jalur umum ya biasa ada, kan gitu aja. Jalur tengah-tengah ya ada gitu. Nah, sing penting ojo menjadikan sebuah gerakan-gerakan spiritual atau thariqah sebagai status sosial. Gue udah thariqah nih, wah, lu belum gitu. Wah itu dosa itu malahan ya. Jadi itu semua dalam rangka al-qasdu ilallah. Bahkan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, siapa yang bermajlis dengan aku tak anggap muridku. Nah, siapa yang membaca hikmah-hikmahku sudah tak anggap muridku. Sekian abad kemudian kita nggak pernah ketemu beliau. Siapa yang pernah membaca hizibku sudah tak anggap muridku. Lah, bayangin. Saking luasnya cara pandang amaliyah tasawuf itu. Ya. Tasawuf ya. Tasawuf itu mengelola wilayah batiniyah kita. Supaya apa? Supaya syariatnya benar. Ketika syariat tidak dengan batin yang bersih, itu syariat yang nggak benar akhirnya. Gitu loh ya. Istilahnya syariat kerongkongan. Syariat kerongkongan itu ya sampai tenggorokan doang, nggak sampai ke bawah. Itu harus diakibatkan oleh kejernihan jiwa.
kejernihan jiwa. Ya. Jadi makanya Ibnu Athaillah itu di awal di sebelum akhir-akhir sebelum munajat ini beliau mengatakan seseorang itu semakin salik, semakin wasil. Orang itu semakin menempuh sebenarnya semakin nyambung. Semakin nyambung dengan Allah, semakin nempuh dia. Semakin seseorang itu hakikat, semakin syariat. Itu semakin syariat, semakin hakikat sesungguhnya. Artinya gini, orang itu ketika oleh Allah diarungkan di wilayah hakikat, maka dia sangat menghormati syariat karena syariat ini darimu Allah. Sholat ini darimu Allah. Kok saya enggak sholat? Wah, aku gila aku ini. Aku bisa zalim saya. Bagaimana wong ini produk hakikat ini sebenarnya gitu loh. Ketika dia bersyariat, saya harus bersyariat yang seadab-adabnya. Oh, semakin hakikat lagi dia. Gitu. Jadi orang sholat tiap hari itu, sholat zuhur kemarin dengan besok, sholat zuhurku besok harus lebih khusyuk daripada kemarin. Karena saya akan bersyariat dan lebih hakikat besok. Lusa zuhurku harus lebih dahsyat lagi. Mestinya kan begitu, mestinya. Ya, mestinya begitu, bukan kita jalan di tempat aja kita. Karena apa? Sebagaimana sering saya katakan, maghrib tadi dengan maghrib besok itu maghrib yang berbeda. Itu. Hati kita harus berbeda, lebih takarrub, lebih musyahadah, bahkan lebih makrifah ketika sholat maghrib. Besok itu harus lebih itu. Subuh besok dengan kemarin, makanya Kanjeng Nabi nunggu kapan waktu sholat masuk, ditunggu betul. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan puncakku ada di balik sholat. Wah, bagaimana enggak bahagia? Mulaku rabbihim, waduh, wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang para mulaku rabbihim, orang yang ketemu Tuhannya itu akan mengembalikan seluruh gerak-gerik dia, haul dia, kuwah dia, pengetahuan dia, anugerah semuanya. Raji'un ilallah, ilaihi raji'un semua. Ya Allah, aku bisa ketemu ini ya darimu karena engkau ya Allah, bukan karena aku. Ngono. Liko. Nah, liko. Bagaimana sholat kita adalah sholat yang liko, dan harus kita yakini setiap sholat harus liko. Ya, dititeni ya. Setiap sholat harus liko, harus merasa ketemu Allah. Yakin aku ketemu Allah, harus gitu. Jangan aku kok ketemu karo Gusti Allah apa ora ya? Jangan gitu. Saya kira demikian. Nyun barokah doaipun ya. Yes. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri syamsik abadan wa
waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa nas'aluka ridha wal afiyata wal maghfirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.